Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif yang berjudul menanamkan pendidikan karakter untuk anak usia dini dalam perspektif Islam. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami sesuatu. Salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif manusia adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda dari orang dewasa. Contohnya tahap praoperasional yang berumur 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan. Meski masih sangat terbatas, si kecil pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Si kecil juga masih tergolong egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang diri sendiri dan kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Ia sudah dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda warna merah walaupun bentuknya berbeda-beda. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, teman. Bagaimana cara anak belajar mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek atau peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Jean Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi walaupun proses berpikir dan konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasikan oleh pengalamannya dengan dunia sekitar dia. Namun, anak juga berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang ia peroleh dari pengalaman, serta dalam mengadaptasikannya pada pengetahuan dan konsepsi mengenai dunia yang telah ia punya. Pendidikan karakter untuk anak usia dini. Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 antara lain disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara dalam pasal 3 kenyataannya bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagaimana dikutip oleh Mansur, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha orang muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta pengembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Fitrah di sini dimaksudkan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki anak. Melihat kandungan undang-undang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa salah satu program utama pendidikan nasional adalah pengembangan pendidikan karakter. Visi dan misi di lembaga pendidikan pun sudah memasukkan akhlak mulia ataupun karakter sebagai tujuan output yang ingin dihasilkan. Selain melalui pendidikan formal, pendidikan karakter yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk watak bagi perkembangan anak. Karenanya, anak dalam keluarga mendapatkan pengalaman yang pertama dan utama. Anak-anak menyerap semua hal pada saat berusia 4 tahun, dan itu adalah periode emas otaknya. Anak usia dini merupakan periode emas atau golden age. Hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan awal pada kehidupan manusia akan berpengaruh pada tahap perkembangan berikutnya. Apabila terjadi kegagalan, maka kemungkinan anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas berikutnya. Pendidikan karakter dalam perspektif Islam Indonesia menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidup dan sumber kebaikan. Agama merupakan pandangan hidup dan sumber kebaikan. Karenanya, pendidikan karakter harus dilandaskan berdasarkan nilai-nilai ajaran agama. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat beragama, tentunya landasan ini adalah yang pertama dan utama dalam mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia, khususnya pada lembaga pendidikan anak usia dini. Pada dasarnya, Islam juga telah mengatur tentang pendidikan karakter. Karakter dalam terminologi Islam dikenal sebagai akhlak. Dalam Islam, semua aspek kehidupan disertai dengan akhlak. Beriman dan beribadah pun disertai akhlak. Sebagaimana misi utama kenabian yakni untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik yang artinya, "Sesungguhnya aku diutus," kata Rasulullah, "untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia." Hadis riwayat Muslim. Aspek yang perlu diperbaiki selain persoalan akidah adalah persoalan akhlak. Tengok sejarah awal Islam di mana terjadi kerusakan yang sangat banyak, terutama kerusakan akhlak. Sebagai umat Islam, figur yang patut dijadikan kiblat dalam menjalani kehidupan ini adalah Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin oleh Allah sebagai suri tauladan. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama merupakan dasar pembentukan karakter yang utama. Agama sebagai jalan dan pedoman untuk membangun karakter. Bagaimana manusia menjalani hubungan baik secara vertikal kepada Allah maupun horizontal pada manusia dan lingkungan. Karakter inilah yang akan menjadi acuan penilaian terhadap setiap individu. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, sombong, egois, dapat dikatakan orang tersebut berkarakter buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, suka membantu sesama, tentulah orang tersebut dapat dikatakan berkarakter baik. Oke, selesai sudah materi yang saya bahas di video kali ini. Maaf kalau ngomongnya belepotan. Emang jago ngomong ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu masa ku berdiri dalam bisu, dalam angan semu, tanpa arah, tak menentu, berirama hampa. Beribu-ribu salah dan dosa berbuih-buih di hempasan ombak.